Assalamualaikum sahabat Slipermatic. Kali ini kita kedatangan kampas kopling ganda dari Dr. Puli. Nah, kampas kopling gandanya ini namanya adalah Dr. Puli Heat Clutch. Nah, kalau di Slipermatic itu udah nggak asing ya dengan brand Dr. Puli karena kita udah sering review baik slide piece-nya, sliding rollernya, atau roller bulatnya. Nah, ini kebetulan ini bukan di endorse nih, tapi dipinjemin suruh cobain di Aerox. Ya, gimana menurut Slipermatic impresi dari menggunakan Dr. Puli Heat Clutch? Nah, kita buka ya. Ini kebetulan kampas gandanya itu udah dipasang selama semingguan di NMAX katanya. Nah, dicopot terus dipinjemin ke Dr. Puli, ke Slipermatic. Waduh, makasih banget loh bro. Soalnya ini kampas kopling gandanya menurut Mimin nggak murah ya, lumayan mahal lah gitu. Ini di all shop itu kisaran 3 juta satu setnya. Nah, jadi bisa kita lihat ya, seperti ini nih tampilannya. Kampas kopling gandanya Dr. Puli. Nah, apa yang membedakan dari kampas kopling gandanya Dr. Puli sama merek lain? Nah, yang pasti perbedaan yang bisa kita lihat adalah terdapat 6 per. 6 per yaitu 3 per sentry dan 3 per pillow. Apa sih per pillow? Nah, kita lihat dulu nih ya, apa aja sih kalau misalnya kita beli kampas ganda ini, apa aja yang kita dapat. Satu, kampas ganda setnya. Terus ini ada juga, ini per pillow-nya nih, tuh pillow spring. Pillow spring, di sini dia pakai satuannya 19 kilo, jadi bukan RPM. Karena namanya per itu ya kan, sebenarnya agak bingung juga kalau satuannya pakai RPM gitu loh. Karena dia kan untuk menentukan kekuatan pernya ya, jadi kekuatannya itu sekitar 19 kilo. Bukan beratnya 19 kilo. Nah, ini ada juga manual booknya. Nah, ini manual booknya udah buluk, tapi masih kebaca lah. Nah, jadi ini sliding shaft-nya. Ini per CVT, dipasangin dipasangin Dr. Puli Heat Clutch, dipasangin ringnya sama si penguncinya. Nah, ini yang ring mataharinya kayak gini ya. Untuk ini ada ringnya juga nih. Kosong belakangnya. Nah, ini juga ada. Ini pemasangannya ya. Driven pulley atau biasa kita sebut sliding shaft. Nah, ini ringnya ya, atau biasa disebut torque spring washer. Jadi washer itu ya ring. Ini ringnya nih. Terus nih per CVT. Nah, terus ini topinya si per nih, kan biasanya suka ada ya bawaan motor. Ini Dr. Puli Heat Clutch sama si penguncinya. Ini apa nih? Oh, ini kayak apa ya, technical spec lah mungkin. Oh, jadi keren juga ya, setiap pembelian Dr. Puli Heat Clutch itu dia ada kayak apa sih, dicek lagi lah di packagingnya. Jadi ada pillow springnya, ada clutch springnya. Clutch spring tuh per sentry ya. Terus instructionnya, maksudnya manualnya ya kan, yang 2 tadi nih. Paster apa, pelumas itu apa ya, sama key holder ini ada, nut lockernya ada. Oh, mungkin kalau kita beli dikasih grease kayaknya ya. Cuman ini kan karena dipinjemin dan sudah dipakai, jadi nggak ada. Sama ini per sentry-nya nih. Per sentry-nya dikasih lagi satu. Ini yang 10 kilo. 10 kilo. Kalau ada yang bingung, maksudnya gimana sih pakai 10 kilo? Jadi biasanya itu kalau per untuk
dia supaya meregang kayak gini dibutuhkan gaya berapa gitu kan untuk menekan pairnya ini. Nah, maksimal ini pairnya bisa sampai gaya 10 kilo, mungkin kurang lebih gitu. Kalau ada yang lebih bisa mengungkapkan apa yang Mimin maksud, monggo coret-coret di kolom komentar. Nah, sekarang kita bongkar nih si Dr. Pulley heat clutch. Oke, gitu. Kita butuh tang buat ngelepas klipnya ini dulu yang pertama. Nah, untuk bongkar si kampas gandanya ini kita butuh tang yang kayak gini ya. Ini tang yang kalau ditekan dia malah ngebuka tuh. Oke, kita buka dulu nih. Nah, ini adalah tampilan si kampas gandanya Dr. Pulley atau Dr. Pulley heat clutch. Jadi setelah kita lihat dari video penjelasan Dr. Pulley, ada pair lain yang bernama si pillow spring. Lalu untuk kedua adalah pillownya itu sendiri, pillow ya atau bantal ya, bantalan, dan ada si pushpinnya. Nah, jadi ini kita asumsikan misalnya ini mangkok, ini si kampas ganda. Nah, fungsi dari si pillownya ini adalah ketika kampas membuka, dia kan nempel nih ke mangkok. Nah, ketika nempel ke mangkok, maka motor akan jalan. Nah, supaya tekanan dari kampas ganda ini ke mangkoknya konsisten, even lebih baik atau better lah ya, bisa kita bilang, maka si pushpinnya ini akan geser ke pillow ini. Nih. Jadi dia akan neken ke si pillow ini, dan ini diatur oleh si pair. Nah, dengan si pushpinnya ini nempel ke pillow, bisa kita lihat akhirnya si kampas gandanya ini lebih ketekan lagi, lebih ketekan. Jadi sangat meminimalisir efek terjadinya slip coupling. Efeknya apa? Kalau dari akselerasinya sudah lebih baik, pasti top speednya ada perbedaan. Tapi kalau dari akselerasinya udah jelek, pasti top speednya juga akan sangat berpengaruh. Pasti kalau dengan gripnya lebih bagus, harusnya otomatis time-nya lebih bagus juga. Nah, kebetulan ini udah saya bongkar nih untuk kampas kopling gandanya sama si tatakannya ya. Ini penasaran, jadi kita bongkar aja deh. Nah, bisa dilihat ini adalah tiang untuk masang si kampas gandanya. Jadi kan posisinya dia kayak gini nih, ya kan, pasang gini, nanti dia masuk sini. Nah, seperti ini. Nah, si pushpin ini dia akan bergeser ke bagian sini. Ini kebetulan ada yang kita copot ya, si karetnya ini biar lebih enak. Nah, jadi ini kan kopling muter nih, muter, set, ketika muter dia akan terbuka. Nah, nanti si pushpin ini akan menekan ke si pillow sebelah sini. Nah, ketika tertekan, nanti akan lebih nge-push ke si mangkok kopling. Jadi gini nih, misalnya ini kan muter nih, muter, terus habis itu dia akan nge-grip kan nih, tep, nempel. Nah, si pushpin ini dia akan menekan ke si bagian ini nih yang namanya pillow. Ini disebutnya pillow. Tekan ke sini. Jadi
gripnya bakal lebih baik. Nah, si per pillow ini fungsinya adalah nanti akan memberikan perbedaan di RPM yang lebih tinggi. Jadi makin keras, menurut informasi yang saya dapatkan di YouTube-nya Dr. Puli, walaupun nggak secara official mereka bikin satu postingan, tapi tertulis ada satu video yang di sana motor Kymco 700 ganti per pillow yang lebih keras. Di sana tertulis all the pillow springs are changed to harder one. Jadi semua per pillow-nya ini diganti yang lebih keras to make the fully engagement proceeded at higher rev. Berarti kalau misalnya pernya lebih keras, dia si pushpinnya akan menekan pillow sini lebih keras di RPM yang lebih tinggi. Kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya ada yang mau koreksi, monggo. Nah, jadi ini adalah heat clutch Dr. Puli. Oh iya, kenapa sih dinamainnya heat clutch? Kenapa dinamain heat clutch? Heat clutch itu adalah singkatan dari high thrust clutch. Jadi kopling dengan tekanan tinggi. Nah, jadi ada apa perbedaan ya dibandingkan dengan merek lain, yaitu dengan adanya si pushpin, pillow spring, dan adanya si pillow itu sendiri. Biasanya kan kalau kampas ganda merek lain itu ya pernya cuman dari si per sentry aja, nggak ada ininya apa pillow spring, nggak ada seperti ini. Nah, kenapa Dr. Puli menciptakan heat clutch? Ini sih kalau Mimin boleh asumsi ya. Jadi selama ini kan kita mengakali akselerasi, mendapatkan grip yang lebih bagus dengan cara misalnya mangkoknya di kartel atau menggunakan kampas kopling ganda yang lebih bagus. Nah, kelemahannya mangkok yang di kartel adalah lama-lama ini kartelannya akan habis. Kalau kartelannya habis, otomatis mangkoknya juga makin tipis. Nah, kalau heat clutch dia cukup dengan satu set, kan dia biasanya jualnya tuh satu set si mangkoknya dengan si kampas gandanya, cuman kebetulan saya nggak dapet tuh mangkoknya. Nah, jadi dia itu membuat gripnya lebih baik satu dari material si kampasnya, walaupun nggak ditulis secara spesifik apa sih material dari kampasnya. Kalau merek lain kan dijelasin tuh materialnya seramik atau materialnya karbon. Kalau ini Mimin belum dapat infonya. Yang kedua, dia membuat gripnya lebih baik dengan adanya si pushpin ini. Jadi nggak perlu mangkoknya diubah-ubah, cukup beli satu set sudah oke. Nah, tapi nanti saya akan coba dengan menggunakan mangkok standar Yamaha Aerox. Nah, ini juga konstruksinya sangat rapih banget ya. Jadi banyak tiang-tiang yang fix di sini. Ini kan tiangnya fix semua nih. Nah, supaya mereka semua itu diem, nggak ada yang bengkok dan lain-lain, itu dikasih ring nih di sini. Kan ini ring nih. Tuh, jadi posisinya diem. Kalau ini nggak ada, ya ini pasti banyak yang beresiko bengkok. Si pushpinnya pasti beresiko bengkok. Itu dia bisa ketarik ke kanan atau ke kiri. Pokoknya dia bisa miring lah. Nah, kalau kayak gini kan ringnya juga dia bentuknya pas di sekelilingnya si pushpin. Jadi nggak bakalan bengkok nih. Contoh bengkok itu kan di koplingnya si Marun ya. Kopling ganda standar Mio kan nggak ada gitu kan. Ring-ring begitu nggak ada. Nah, kalau di Dr. Puli ini kan dia ada ring di bagian bawah karena untuk mekanismenya ini ya, untuk si pushpinnya dan bagian lainnya. Nah, kalau di motor-motor baru kan dia paling nggak dia menyediakan ring seperti ini. Seperti di Mio J, Aerox, NMAX.
Itu motor-motor baru rata-rata udah ada. Jadi semacam pakai strut bar lah si ringnya itu. Jadi tiang untuk kampas gandanya nggak bakal cepat bengkok karena terjaga selalu posisinya antara tiga parts ini. Nah kalau untuk Mio itu nggak bisa pakai ring ini karena posisinya sudah mepet semua dengan persentri dan kampas gandanya. Kalau kita mau pakai ring lagi di sininya, itu nanti persivity-nya nggak akan masuk. Dan satu-satunya kampas ganda yang Mimin pernah lihat untuk Mio Sporty ada ring kayak gini, ya Dokter Puli. Itu juga Mimin dapat foto dari followers ya, dikirim lewat DM. Ya begitulah kurang lebih definisi dari heat clutch sendiri, apa aja yang ada di dalamnya. Gitu, kita sudah bongkar tatakannya seperti apa, kampas gandanya juga seperti apa, ya kampas gandanya seperti apa, dan persentrinya juga seperti apa. Kita sudah lihat semua. Langsung aja kita coba, kita pasang, kita tes impresinya akan seperti apa. Oke sahabat Slippermatic, jadi kita udah pasang nih ya kopling ganda ini Dokter Puli heat clutch di sliding shaft Aerox. Nah untuk pairnya juga saya tetap pakai yang SRP, jadi biar nggak ada perbedaan apapun ya dibandingkan dengan ubahan sebelumnya. Jadi benar-benar cuman ganti doang tuh dari kampas ganda yang lama dibandingkan dengan pakai si Dokter Puli heat clutch. Oke sahabat Slippermatic, kita udah pasang si heat clutch-nya Dokter Puli. Sekarang langsung kita coba aja. Oke sahabat Slippermatic, jadi kita sudah coba ya, kita udah coba
Dr. Pulley Heat Clutch ini dengan beberapa settingan. Yang pertama dengan menggunakan roller 11 gram bulat merek Dr. Pulley, dan yang kedua kita menggunakan 10 gram sliding roller Dr. Pulley. Untuk persivity-nya juga kita pertama pakai 1200 rpm SRP, yang kedua kita pakai 1000 rpm Trax D. Untuk feel keseluruhan, yang membedakan antara kampas kopling ganda Dr. Pulley ini dengan merek lain adalah pillow-nya. Jadi sensasi yang menurut saya yang kalian gak bakal dapetin di kampas kopling ganda manapun dibandingkan dengan si Dr. Pulley Heat Clutch ini adalah si pillow-nya. Jadi ketika si pushpin-nya akan menyentuh pillow, itu benar-benar terasa banget di CVT, kayak ada dek gitu loh, jadi nyundul gitu. Si kampas gandanya itu benar-benar nempel banget ke mangkok dan benar-benar motor tuh maunya lompat gitu. Dan kebetulan waktu itu ada salah satu temen ADV juga, user ADV 150 yang datang ke rumah dan nyobain ngegas langsung, itu sampai ban belakangnya sampai skid gitu ya. Jadi karena jalan depan rumah juga ada sedikit pasir-pasir gitu kan, jadi benar-benar gas dibentak itu langsung benar-benar ngepot gitu lah istilahnya. Jadi ini emang menurut saya sih mudah-mudahan Dr. Pulley Heat Clutch ini bisa lebih terjangkau harganya, karena kalau harganya terjangkau saya jamin saya pasti beli sih. Bukan karena saya dibayar atau gimana, enggak, saya nggak dibayar sama sekali untuk mencoba si Dr. Pulley Heat Clutch ini. Ini juga barangnya dipinjemin, saya udah mau balikin, takutnya kelamaan dipakai nanti habis kampas gandanya, soalnya ini kan mahal. Tapi kalau harga terjangkau sih saya mau banget beli sih, karena ini benar-benar enak banget dipakainya. Mudah-mudahan juga mangkoknya datang ke Indonesia dengan harga yang terjangkau, jangan kayak sekarang. Kalau sekarang sih cukup mahal ya, 3 juta kayaknya saya nggak bakalan beli sih kalau harga 3 juta. Nah ini benar-benar kopling ganda terbaik lah so far yang pernah saya coba. Ini dan sekaligus juga kopling ganda termahal juga yang pernah saya coba. Kalau kayak kopling ganda merek-merek lain kayak Reveno yang harganya juga mungkin gak kalah mahalnya sama si Dr. Pulley ini, saya juga nggak pernah nyoba sih. Cuman ini benar-benar kopling ini beda banget. Beda bangetnya itu ya di pillow-nya itu, benar-benar si pushpin-nya ketika dia menekan pillow-nya benar-benar motor itu rasanya mau lompat. Dan ini buat temen-temen yang motornya sudah bore up, ini layak banget untuk dicoba sih. Nah karena beberapa merek yang saya pernah coba di mesin standar aja itu ngalamin slip untuk sebulan pemakaian, sedangkan ini kurang lebih 2 bulan pemakaian sama sekali nggak pernah ada slipnya. Jadi benar-benar dari baru awal lah, pagi-pagi kita ngidupin motor, kita langsung gaspol pun gak bakalan ada slipnya sama sekali gitu. Jadi motor benar-benar enak banget buat digas. Nah kalau misalnya teman-teman speknya sudah bore up gitu kan, apalagi kalau memang pakai untuk balap, kalau ada slipnya pasti kan akan mempengaruhi lap time. Nah dengan Dr. Pulley Heat Clutch ini saya yakin akan sangat minimal sekali ya. Kalau di motor standar nggak bakalan ada slipnya deh, tapi kalau di motor bore up saya belum coba, tapi mungkin akan sangat minim sekali slipnya, otomatis lap time-nya makin bagus pastinya. Ini enak banget, harus dicoba. Mudah-mudahan nanti Dr. Pulley Heat Clutch ini harganya bisa lebih terjangkau, sama kayak rollernya kan dulu kita tahu sendiri harganya 350.000, itu juga untuk Mio ya, dan sekarang harganya jadi sangat-sangat terjangkau sekali. Mudah-mudahan produk-produk lainnya Dr. Pulley juga menyusul gitu. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa follow Instagramnya Slippermatic, subscribe channel YouTube-nya Slippermatic. Jangan lupa share video ini, kasih masukan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.